Tadi selamat lagi, salam sejahtera melempar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suka enjing. Namo Buddhaya. Salam. Salam Rahayu. Nggih, matur nuwun sanget kepada Bapak Moderator Pak Noman. Ini sebenarnya saya ini kakak saya yang memang sangat saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dirjen Dinas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Triandro Kusito SSC, yang sekaligus adalah orang tua kita. Saya juga dari Kalimantan Tengah, ya, jadi sering berkomunikasi dan juga berdialog dengan beliau. Dan hari ini pertemuan yang pertama kali semenjak dalam jabatan beliau sebagai Dirjen. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen. Tentu kebersamaan kita, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita dan mimpi-mimpi yang beliau sampaikan mudah-mudahan terwujud. Astung kare. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Dirjen. Matur nuwun sangat Pak Dirjen. Saya bangga dan berterima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua SDAD Klaten beserta dengan segenap jajarannya, kemudian para pimpinan Kementerian Agama di Jawa Tengah, tadi disebutkan para kepala Kemenak yang hadir dan unsur perwakilannya yang sudah bersama-sama bergabung di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Pembina Hindu, ya, Provinsi Kalimantan, maaf, Jawa Tengah, saya tinggalkan Kalimantan Tengah, ya. Yang saya hormati semua komponen terkait, sesepuh ide panitia, orang suci yang sangat kami muliakan, segenap panitia Pak Panyoman, ya, dan kawan-kawan semua di SDAD. Ini kesempatan yang sangat membahagiakan bagi kita karena dibatasi waktu. Jadi nanti kita sambil berjalan bergerupa. Kalau tadi Pak Dirjen rasanya nyelostos, mungkin saya akan mirip-mirip juga. Izin beserta sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang diberikan oleh panitia. Saya tidak berani merubah Pak Moderator Pak Noman, ya. Tentu juga yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Prof di sebelah kanan saya, saudara kami yang sudah banyak bergelut di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, di wilayah Solo dan seputar dan Jogja dan sekitarnya. Kemudian partner kami dari UAN, Kepala Dr. Nyoman Yoga Segara yang sangat-sangat energik dalam kondisi keakademisannya, saya lihat dan sangat luar biasa. Kemudian partner kami juga di sebelah kirinya itu Ibu Dr. Wisjawati SE MPD. Beliau adalah salah satu dosen di IAIN Gede Puja Mataram NPB. Tentu kami juga merasa senang karena partner-partner para hadir dan terutama dengan saya Ibu Prof, terima kasih. Kita ternyata bersua kembali, sudah lama kita tidak bertemu dalam kondisi suasana COVID ini, tetapi kena beliau yang ingin mempertemukan kita. Sawali dengan pantun, setuju? Ya, Kota Solo pertama. Baju batik sangat diminati. Ya. Gadis Solo sangat cantik. Tidak hanya cantik tetapi menarik hati. Kota Medan, Kuala Namu membeli bakso di kebunnya. Salam hormat kepada pimpinan-pimpinan di staf Klaten, semoga sehat rahayu. Okay. Mungkin cukup dua aja dulu karena habis nanti waktunya kalau berpantun terus. Nanti untuk panitia spesial pantun panitianya. Nanti di sini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, bagi kepada yang dewasa dan yang telah langit, kalau salam kepada Tuhan di sana tadi sudah kami sebutkan, kami selamat Ibu Melati, salam sujud karena melempang, maknanya adalah sama dengan Om Swastiastu. Mungkin juga saudara kita
yang dari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hadir dari saudara kita yang Muslim? Dari Kristiani? Ada, salam. Ya, dari Buddha ada? Namo Buddhaya, salam sejahtera. Saya mendapat materi tentang pendidikan berbasis agama, berbasis adat, dan berbasis kearifan lokal. Tidak sarubah, menginjil Pak Moderator, tidak sarubah, karena itu surat. Jadi saya hormati surat itu kira-kira terkait dengan 3 materi itu adalah terkait dengan agama, spesiali tentang Hinduism. Nanti secara detail nanti kita dalam dialog yang lebih banyak, kita dibatasi waktu, tidak akan saya habiskan waktu ini. Lebih banyak kita akan berdiskusi untuk bisa berbagi ya. Untuk papan ini saya isi satu pantun. Jalan-jalan di Karanganyar, belok kanan menuju Walediri. Setelah nanti paparan seminar, kita akan lanjutkan dengan berdiskusi. Setuju? Nah, itu singkat-singkat saja lah. Pendidikan, salah saya tidak perlu saya bahas detail karena pendidikan itu sudah ada tercantum di dalam undang-undang pendidikan. Ini ada makna pokok yang bisa kita tarik. Secara makna tidak akan saya jelaskan, tapi makna pokoknya itu apa? Ini adalah usaha sadar. Mengelola perguruan tinggi memang harus sadar dan harus sadar. Ya, ini yang menjadi poin pertama. Kemudian memiliki planning. Dalam bahasa itu disebut dengan kama, dharma ada kama musa. Planning itu mesti didasari atas regulasi dharma itu sendiri. Yang planning ini jangan sampai terabaikan. Apa planning SPAD? Panitia panjang lebar menunjukkan tadi. What your planning? Ya, pertama SDM-nya sudahkah, satpasnya sudahkah, PMM-nya sudahkah, budgetnya sudahkah, kemudian akreditasisinya sudahkah, dan banyak-banyak yang kah itu ya. Pak Ketua, saya tidak menggurui karena ini Pak Ketua ini sebenarnya kakak saya yang pertama. Kalau saya ke Solo ini pasti ketemu beliau, dan beliau luar biasa, pemilihannya saya senang. Hari ini kita bertemu kembali Pak Ketua. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi diri. Ini yang penting. Potensi diri itu apa? Tentu melihat daripada karakteristik kita yang ada di SD Klaten ini. Saya berangkat dari Bali Februari, itu karakter kita itu adalah budaya Bali. Kemudian kalau kami sekarang ada stay in Central of Kalimantan, budaya kami itu adalah budaya Dayak. Kalau Pak Ketua sekarang kan budayanya Jawa ya, budayanya budaya Jawa, jadi berbeda. Saya memiliki partner 3 budaya, Parijin. 35% dosen kami dari Bali, 25% dari Jawa, sisanya dari Dayak. Bayangkan, ya bayangkan, mengkoordinir, kemudian mendampingi, memonitor, kemudian memberikan semacam evaluasi, memberikan pengawasan, memberikan kontrol, entah apalagi berhadapan dengan 3 karakter budaya dan sebagainya. Ini memerlukan power. Kalaupun power kita drop, repot. Ya, kenapa repot? Budaya itu harus kita sendirikan. Kalau tidak mau repot, mesti kita siap mensinergikan. Budaya Bali tadi disinggung oleh Pak Dirjen luar biasa. Ya, kalau di budaya Bali itu dengan sisi kearifan lokal ada istilah menjogjak Pak Dirjen. Menjogjak. Berselisih dalam dunia internasional konflik. Tetapi makna konflik itu adalah sebenarnya memecahkan masalah. Kita perlu berdebat, tarka, berdebat. You can do debating, so anything about religion. Tetapi give solution, memberikan solusi. Bau sama saya, ya, banyak permasalahan boleh, tetapi ada solusi. Sekarang kita Pak Ketua mungkin kendalanya A, B, C. Kemudian hari ini di Conteng Pak Dirjen memberikan PR tadi di Conteng selesai.
yang penuh kasus. Kemudian berikutnya proses pembelajaran aktif era pandemi ini saya rasa tentu kendalanya banyak. Kalau ditanya mahasiswa, para mahasiswa sekalian, bagaimana Anda melihatnya, siap atau tidak siap diberikan kuota, siap diberikan sistem daring, siap, semuanya siap. Tetapi tidak hanya mahasiswa yang siap, dosen pun siap, pegawai akademik siap, pengelola perguruan juga siap. Ini artinya apa? Tentu adalah konsep activity. Ya, dalam bahasa itu swadharma, paradharma, bagaimana diri ini aktif dan juga di seputar itu aktif. Pada akhirnya menjadilah titik temu keaktifan itu. Berikut kekuatan spiritual keagamaan, STAD, IAN, UHN, semua itu dalam lembaga keagamaan spiritual yang membidangi kerohanian, spirit, pendorong bagaimana jasmani, fisik, badan, sarira ya bisa menjadi aktif. Tentu spiritnya ada pada rohani. Dalam bahasa sastra itu disebutkan ya priyan teman dharma domarana sarat kesaksa dukire ketutane nani tanah tekan kama bidoni kan yasa ya sakti sang sarjana dharma raksake. Spirit utama dalam STAD itu adalah dharma. Sekolah tinggi Hindu dharma. Spiritnya jelas. Dharma itu sumber kebenaran. The way of life of the human being of Hindu. Sumber kebenaran human right of Hindu itu ada di agama Hindu. Terlebih lagi sudah namanya saja sudah tinggi dharma. Ini sumber spirit ada di sini, gudangnya spirit. Termasuk kami juga di Kalimantan Tengah, ya, dengan budaya Dayak, spiritual Dayak, kemudian tanda kutip di dalamnya ada Hindu, tetapi spiritnya bukan Hindu. Saudara kita yang Muslim banyak, Kristen banyak, Katolik banyak, Buddha juga banyak, Konghucu banyak. Itu bersinergi. Bahwa tadi mapnya Pak Dirjen salian itu ada Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah kolam Kupang, bahasa sekarangnya Kupang. Di dalam Kupang itu ada, dalam kolam itu ada telaga itu ada berbagai ikan, bahu masya, jadi banyak ikan. Tidak hanya ikan, apapun ada di kolam itu, mungkin kata, kan gitu ya, kemudian lindo, kan gitu ya. Itu bersama-sama. Kemudian di pematangnya ada tumbuh-tumbuhan, ya kacang panjang, mungkin ditanaman pisang. Jadi kolam itu indah, ya. Maka dari itu keindahan inilah yang menjadi cita-cita kebersamaan. Spirit kolam itu adalah apa sebenarnya? Ya, keindahan itu bisa hidup bersama seperti itu. Ya, Kupang itu kalau tidak ada Kupang, kalau tidak ada telaga, kalau tidak ada talaga, tidak ada kolam, ya tentu tidak akan bisa hidup itu berbagai ikan. Sarwa masya yana jangan begitu disebutkan, tidak akan bisa ikan itu hidup. Jangankan katak, jangankan lindung atau mungkin yang lain, mungkin jangkrik juga berbunyi indah sekali, bunyinya indah. Nah begitulah sepertinya kita analogkan ya spirit keagamaannya. Kemudian berikut mana pendidikan ada yang disebut dengan self control. Bahasa di sini adalah pengendalian diri. Ya, dalam bahasa filsafat itu yang disebut dengan tapa. Sadatan pradidam bias tapa casa tapa sia. Selalu kita melakukan pengendalian diri. Bagaimanapun masalah itu besar banyak, bahu masya sama masya besarnya masalah. Tetapi kita tidak mengendalikan diri, menekan diri. Jangan sampai kita pecah di dalam. Jangan pecah di dalam. Tapi kalau gelas jatuh pecah ya risiko Pak Rahmat. Tapi kalau seandainya ada masalah, kita berikan solusi, kemudian kita berikan penyelesaian jalan keluar, sehingga STAD ini bisa berkontribusi paling tidak di dalam perguruan tinggi. Pendidikannya clear,
pendiriannya clear, pengabdian masyarakatnya clear. Kan dia. Saya rasa begitu. Sama saja tidak hanya STAD, di HPP Palangkaraya pun juga begitu. Justru lebih berat lagi langkahnya Pak Ketua. Saya katakan lebih berat. SDM-nya saja 3 suku, bayangkan. Belum lagi luas daripada Kalimantan Tengah itu 1 pulau Jawa plus setengah pulau Jawa, bayangkan. Kalau Pak Ketua kita SDAP ini kan hanya Jawa Tengah. Paling-paling ke utara Semarang, kemudian selatan sampai dengan di Cilacap, Kota Magelang, baratnya ada, timurnya sampai dengan Karanganyar, sampai Magetan, berbatasan dengan Magetan. Paling selatan menuju Lintah lagi. Jadi kalau Kalimantan itu tantangan berat. Belum lagi jalannya yang banyak becek-becek. Kalau kami turun ke kampung itu, ya berjam-jam dan berhari-hari. Itu kalau diceritakan habis waktunya bagaimana? Lebih lanjut, kecerdasan, nah ini intelektual yang disebut dengan bahu budi atau subudi. Ya, intelektual ini subudi, bahu budi atau budi pekerti. Ada apa itu semacam sinergi antara intelektual dan juga skillful, keterampilan yang disebut dengan budi pekerti itu. Budi kecerdasan, pekerti itu keterampilan. Tentu ini yang menjadi identitas kita di bidang agama, ya. Maka dari itu di dalam budi ini ada filosofi yang disebut dengan triguna. Kita arahkan kepada budi yang satvika, yang cerdas tadi. Jangan yang ragu, rajasika. Jangan yang tamasika, yang disebut dengan stupid, ya. Atau awidya, kegelapan, ya. Oke. Nah, kemudian alam mulia. Nah, alam mulia inilah yang disebut dengan sadar hati. Ya. Kemudian keterampilan selanjutnya di semuanya itu akan berkiblat pada kita. Lebih lanjut, apa makna pendidikan kami tidak akan detailkan lagi. Di makna pendidikan juga kami tidak akan detailkan lagi. Kemudian apa makna pendidikan agama? Saya itu sudah jelas bahwa kita mentransformasi materi-materi di bidang kerohanian Hindu, ya, spirit Hindu, dan juga terkait dengan motivasi moralitas Hindu. Kemudian apa itu pendidikan agama itu kami tidak jelaskan karena materi sudah di copy, sudah di-share kepada peserta partisipan, ya. Kemudian inti sekarang materi pendidikan agama ini di sini ada dalam bahasa agama, ada tata filosofi. Apa hakikat mana hidup ini dalam filosofi sudah diajarkan. Hidup itu memang mencari tujuan sejati, yaitu santah sekale dan santah sekale. Jadi damai di dunia ini dan damai di akhirat nanti. Itu filosofi utama ini. Kemudian susila, berlaku yang baik yang disebut dengan subha karma. Jangan kita berbuat asubha karma. Kalau bertengkar, no. Berselisih, no. Kalau damai, yes. Saya bilang, kalau damai, yes. Sekali lagi, kalau damai, yes. Kalau hukum, kenapa no? Sekali lagi, kalau hukum, yes, always yes, nothing for no. Oke? Because di sini ada upacara. Setiap kita itu beragama mesti ada upacara. Kalau di tempat kami di Dayak itu di Hindu di sana itu Sentral of Kalimantan itu ada yang namanya upacara Piwa, upacara Nahuna, upacara Mamapa, Supatahu, upacara Tahun. Banyak sekali upacara. Kalau ini setiap hari tidak akan pernah habis itu. Mungkin itu yang dijelaskan oleh Pak Ketua di Jawa Tengah. Nanti melebar sedikit ke timur Jawa Timur karena ada sertifikat dharma boleh lah dia menjawab. Sedikit melebar ke Jabar sampai DKI, oke lah kerjasama dengan Setah Dharma Nusantara kan itu ya. Yang penting kita tak berhutang, tetap rukun gitulah. Kalau nanti mampu ini Jawa punya Setah negeri, saya yang juga ikut berbahagia. Kenapa? Kenapa sebagai asli ikut berbahagia? Dari pertama saya hadir menginjakkan kaki di Jawa Tengah ini, cerita tahun per tahun itu
zamannya almarhum Pak Soeharto, selalu saya hadirkan. Beliau ini juga sering menghadirkan saya, selalu saya berikan spirit, ayolah, ayo semangat, kapan SPHD menjadi pimpinan. Kebetulan partner kami yang di IANPP Palangkaraya juga banyak kader-kadernya Pak Ketua. Dari Jepara ada, dari Boyolali ada, dari Klaten ada gitu ya. Saya sering bilang, kamu harus bangkit di sini di Palangkaraya, nanti suatu ketika menjadi leader di sana. In the Kaletomeinu SPHD Klaten, Jawa Tengah. Silakan nanti, kenapa enggak? Ya, saya bilang, dan luar biasa sudah berkontribusi besar. Oke, berikut. Kalau ingin nanti kita berbicara akan lanjut tentang pemimpin, berikan muatan-muatan tentang Hinduisme, baik di sastra. Saya sudah terbitkan buku yang disebut dengan karakter kepemimpinan Hindu. Silakan nanti Pak Ketua. Saya lupa nomor. Nah ini saya berikan di pendidikan agama aja untuk nanti Mandarin dari banyak berbagi. Kemudian politik juga boleh. Kenapa kita ingin selipkan tentang politik Hindu? Karena itu ajaran Hindu mengajarkan bahwa kader-kader Hindu boleh berpolitik menjadi pemimpin masa depan, seperti yang terhormat Bapak Dr. Dwi Handoko Setio, SSI, MSc, tepuk tangan pada Presiden. Ini kejayaan politik Hindu sebenarnya. Saya pernah dengar dari beliau, baru pertama kali dirjennya dari Jawa. Kan gitu. Benar nggak Pak Dirjen? Ya, Pak Masra dari seberang sana, Pak Dirjen seberang sana, Gus Yahya Putra dari seberang sana, Pak Kepala Pasar almarhum dari seberang sana, Pak Prof. Suwajaya yang almarhum dari seberang sana, Pak Gunawan yang juga dari seberang sana, satu almarhum dari seberang sana, Prof. Ketua Bidin juga dari seberang sana. Ini ada saksinya dari sebelah kiri, anakku sebenarnya yang berganteng ini. Tapi sebelum Pak Yogi sekali ya, beliau adalah murid saya di PGI itu tahun 92 bulan. 92 ya, murid saya. Sekarang beliau hebat, saya bangga melihat. Coba lihat dari senyumnya saja manis. Kan itu ya. Kemudian terakhir beliau sekarang. Nah ini pimpinan-pimpinan ini berkat sebenarnya ilmu kepemimpinan di sastra itu. Jangan takut berbicara tentang politik karena Hindu mengajarkan politik itu, begitu. Kemudian pengobatan silakan, ayurveda, kesehatan silakan, usaha. Kemudian hukum juga Widi Sangkaya silakan. Kemudian pertanian kersi juga silakan, keterampilan biasa silakan. Sepertinya saya sudah dicolek ini bagikan pemuda dan pemimpin. Ya, lama waktu ini. Waktunya habis katanya. Saya lebih baik tertib dalam waktu. Saya dengan Mbak Santi kalau ada salah, saya mohon maaf. Itu dengan Mbak Santi, Om Santi Om. Baik, Santi Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir Om Santi. Matur suksema ini kita yang luar biasa penampilannya pada siang hari ini menghabiskan waktu 26 menit dari target yang kita tentukan. Ini yang beliau sampaikan pada siang hari ini, kami tidak banyak-banyak. Bagaimana kebinekaan ini baik dalam pendidikan, budaya, seni, tradisi, adat istiadat lokal, mari kita pelihara, tumbuh suburkan. Karena itu akan menjadi identitas kita sebagai orang Hindu. Itu yang pertama. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah mencari skala dan niskala. Dalam Upanishad, dalam filsafat Samkhya Darsana dikatakan yaitu mencari kasunyatan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Prof. Kami lanjut kepada materi yang kedua. Sesuai dengan yang dijadwal tadi pendidikan, sekarang adalah penelitian. Terutama Bapak Dr. Nyoman Yoga Segara, SAG, MHOM, beliau akan memaparkan materi penelitian berbasis agama, budaya, dan kearifan lokal. Waktu dan tempat kami berikan 25 menit dari sekarang, tidak boleh nambah. Atau
Terima kasih Pak Nyoman Kuartes selaku moderator. Saya ingat ini 2 minggu yang lalu betapa sulitnya juga harus mengatur waktu dan saya harus mengatur Pak Dirjen pada saat itu ya. Bapak Ibu sekalian, Umat Sedharma, saya awali dengan Pak Mandali. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dirjen Humas Hindu yang berkesempatan hadir di acara yang membahagiakan ini, para ketua perguruan tinggi agama Hindu, undangan para tokoh yang hadir di ballroom ini, serta para narasumber yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memberi pengantar materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja hari ini adalah momentum yang sangat penting bagi STAD khususnya, karena menawarkan sebuah tema yang sangat besar dan strategis bagi kita semua, terutama di kalangan perguruan tinggi agama Hindu di Indonesia, bahwa mari kita kembali ke jati diri perguruan tinggi yang sekali lagi seperti dikatakan Pak Dirjen, untuk tidak berada di ruang hampa saja, nyaman menjadi menara gading, tetapi justru menjadi agen-agen perubahan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, budaya, politik, bahkan ekonomi di masyarakat. Karena itu perguruan tinggi agama Hindu tidak boleh berjarak dengan fakta, dengan kenyataan bahwa kita sampai hari ini masih mendapati betapa kehidupan keagamaan umat Hindu masih perlu mendapat perhatian dari banyak pihak. Dan hari ini perguruan tinggi agama Hindu melalui seminar yang diselenggarakan oleh STHD mengajak kita semua untuk melakukan tindakan-tindakan strategis yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan saya pribadi entah apa adalah sebagian dari orang-orang yang sangat concern dalam memajukan kehidupan agama Hindu di Jawa. Dan itu sudah saya refleksikan dalam satu buku, judulnya Catatan Lepas Kebudayaan, yang banyak berbicara bagaimana umat Hindu di luar Bali itu juga harus mendapatkan prioritas yang sama, bahkan mungkin lebih dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan terhadap umat Hindu di Bali maupun umat Hindu yang ada di luar Bali. Karena itu upaya kementerian di STHD Klaten itu harus mendapat dukungan semua pihak. Tidak cukup goodwill saja yang dibutuhkan, tapi juga political will. Dan kehadiran Pak Dirjen ini untuk yang ketiga tadi, saya kira menjadi satu simbol yang harus kita maknai kehadiran negara, kehadiran pemerintah dalam rangka mengakselerasi STHD untuk meningkat statusnya menjadi negeri. Mari kita dukung upaya dan usaha yang keras dari STHD dan tentu saja Pak Dirjen ya. Yang kedua, untuk penelitian, saya kira ini menjadi satu problem tersendiri yang sampai hari ini saya sebagai bagian dari perguruan tinggi merasakan betul secara empirik bagaimana penelitian di dalam perguruan tinggi masih belum mampu menjadi satu alat atau tool untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan. Karena tentu saja kita harus maknai penelitian itu untuk apa, gitu ya, untuk apa. Karena itu saya sangat berharap sekali di dalam forum ini kita bisa menghasilkan satu ide bersama bahwa perguruan tinggi itu harus memiliki roadmap atau peta jalan bagaimana penelitian itu harus dilakukan sesuai dengan range. Artinya untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang representatif dan bahkan mungkin
menjadi policy atau bahan pengambilan kebijakan, penelitian itu harus memiliki peta jalan yang jelas dan terukur. Sebab kalau tidak, apalagi penelitian itu dibiayai oleh APBN, ini menjadi sesuatu yang sangat kontraproduktif. Nah, karena itu roadmap itu menjadi sangat penting. Dan penelitian di perguruan tinggi itu hanya skupnya sangat terbatas dan sangat sempit. Apalagi resources yang digunakan juga hanya apa yang ada di perguruan tinggi. Padahal Bapak Ibu sekalian bisa melakukan atau berusaha untuk mencari dana dan hibah penelitian di luar kampus. Kita kenal hibah PITI juga sangat besar. Lalu di Pendis juga selalu menawarkan itu. Dan jangan lupa badan-badan dunia, ya, World Bank dan sebagainya itu menawarkan banyak penelitian-penelitian yang bisa diambil oleh siapa saja, asal kemudian proposalnya lalu penelitiannya memang berkualitas. Tentu saja akan ada uji di sana, gitu kan? Nah, apakah kemudian ini menggambarkan bahwa peneliti kita adalah peneliti-peneliti yang belum mapan dan mumpuni? Sebab jika itu persoalannya, maka program untuk peningkatan kualitas peneliti di perguruan tinggi itu menjadi penting untuk ditingkatkan. Sayangnya memang bahwa antara peneliti dengan dosen ini menjadi sesuatu yang agak tidak nyambung. Ya, saya dulu adalah peneliti dengan jabatan profesional peneliti. Jadi saya bekerja sebagai peneliti. Tetapi dosen ini tugas utamanya adalah pendidik dan pengajar. Lalu kemudian dia harus menjadi peneliti, sehingga ini menjadi sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan secara proporsional. Nah, karena itu roadmap peta jalan penelitian itu menjadi sangat penting untuk dihasilkan dalam seminar ini seperti apa. Dan tentu saja harus disesuaikan dengan register dari masing-masing perguruan tinggi. Satu hal lagi, bahwa mulai tahun ini pemerintah pusat ya menginginkan sekali supaya penelitian kita itu juga diwarnai oleh moderasi beragama. Dan ini harus perguruan tinggi meresponnya melalui penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Saya sejak 2012 itu menjadi penulis pidato Menteri Agama dan selalu diminta untuk memasukkan isu-isu seperti itu. Dan terakhir di webinarnya Mataram, ketika Pak Menteri berbicara, ya itu kami rancang bagaimana moderasi beragama itu menjadi sebuah program nasional yang harus menjadi prioritas tidak saja di kementerian dan lembaga, tapi juga di perguruan-perguruan tinggi. Nah, karena itu ketika dilanjutkan menjadi publikasi, ya tema yang diberikan kepada saya sebenarnya penelitian dan publikasi. Ini menjadi penting akhirnya bagaimana publikasi dari produk yang dihasilkan oleh perguruan tinggi agama itu harus dipublikasikan secara masif, gitu ya. Karena dengan sistem online seperti sekarang, dunia bisa melihat, dunia bisa membaca. Sebab kalau tidak dipublikasikan, maka ini menjadi satu persoalan tersendiri. Mengapa? Penelitian yang apalagi dibiayai oleh APBN atau negara, rakyat berhak tahu apakah hasil penelitian itu sudah cukup baik dan mampu menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan proposal yang diajukan. Karena peneliti selalu mengatakan bahwa ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, rakyat tanda kutip berhak tahu apakah penelitian itu cukup berhasil. Karena itu harus dibaca oleh banyak orang melalui publikasi, gitu ya. Tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik dari peneliti itu juga diminta. Kenapa harus dipublikasi? Karena untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan mampu, ya, sanggup dan bisa menghasilkan penelitian yang bagus melalui artikel-artikel dan lain sebagainya. Nah, karena itu penelitian
lalu kemudian menjadi publikasi, itu adalah sebuah siklus dan ekosistem yang tidak bisa diputus begitu saja. Karena itu saran saya, gitu ya, saran saya bisa Pak Santi masuk ke ini, ya. Di jenis-jenis penelitian ini, Bapak Ibu harus mengambil sebuah positioning yang jelas. Perguruan tinggi harus mengambil posisi yang jelas dalam menghasilkan penelitian dan publikasi seperti apa. Pertama, misalnya kalau ada penelitian aplikasi, maka harus ditentukan sejak awal. Apakah penelitian itu adalah penelitian dasar yang memang hanya untuk mengembangkan ilmu atau teori? Dan ini bisa kita temukan dan baca dalam misalnya karya tulis ilmiah mahasiswa dari skripsi, tesis sampai disertasi, yang biasanya frameworknya adalah untuk mengembangkan ilmu dan teori. Tetapi yang juga diminta oleh negara atau pemerintah dalam ini adalah penelitian-penelitian terapan. Penelitian yang tidak hanya untuk mengkonstruksi ilmu dan teori, tetapi apakah hasil penelitian itu bisa menghasilkan suatu kebijakan dan program dari negara, sehingga negara itu bisa membuat program yang tepat guna. Penelitian saya di Tanah Toraja tahun 2019 dan rekomendasinya juga sudah kita sampaikan ke Ditjen Bima Situ yang memberikan dana hibah. Salah satunya adalah, gitu ya, Ditjen Bima Situ itu harus memprioritaskan agama-agama lokal yang dulunya, ya, lalu kemudian berintegrasi menjadi Hindu. Kita tidak bisa menghabiskan energi kita lebih banyak kepada pembinaan yang tidak tepat guna, gitu kan? Karena itu mereka harus dirawat, ya. Mereka harus dibina. Karena jangan sampai mereka sudah meninggalkan adab budaya lokalnya untuk berintegrasi dengan Hindu, tetapi kita biarkan begitu saja. Nah, ini saya kira tugas dari Pak Dirjen bersama jajarannya di Kementerian Agama, di Ditjen Bima Situ, untuk merancang program-program yang bersifat khusus, saya pikir. Yang berikutnya sifat informasi, gitu ya. Dari jenis penelitian itu apakah eksploratif, apakah deskriptif atau eksplanasi. Dan ini saya kira teman-teman dosen bisa sangat memahami hal-hal seperti ini. Lalu pendekatan metodologinya, ya tentu saja kita berharap juga penelitian di bidang agama, budaya, dan kearifan lokal tidak hanya based on qualitative research. Saya pribadi bermimpi bahwa kita juga bisa melakukan penelitian kuantitatif di tema agama, budaya, dan kearifan lokal. Kenapa tidak, gitu kan? Ketika 2010 Pak Soekarse di Universitas Warumadeva membuat sebuah penelitian kuantitatif, dan itu mencengangkan bahwa ternyata orang Bali tahun 2010 sudah menghabiskan uang 1,3 triliun untuk upacara saja. Entahlah sekarang sudah 2010, sekarang 2020. Nah, kenapa kita tidak juga meneliti secara kuantitatif? Apakah misalnya contoh pengaruh orang yang mengikuti pola hidup vegetarian terhadap keseimbangan jiwa, keseimbangan batin, dan sebagainya. Ada pengaruhnya nggak sih? Jangan-jangan orang yang vegetarian malah emosional, gitu ya, suka marah-marah malah, gitu ya. Ini harus kita teliti. Kalau tidak, kita tidak pernah tahu, gitu loh. Padahal isu-isu seperti itu sudah banyak diambil oleh orang lain. Ya. Banyak, misalnya ajaran-ajaran yoga, apalagi vegetarian, ayurvedic itu diambil oleh orang lain. Tapi kita menonton akhirnya. Gitu. Saya kira ini stimulus saya kepada teman-teman di perguruan tinggi. Ayo dong, kita juga bisa melakukan kajian-kajian kritis seperti itu. Oke. Nah ini yang mau saya sampaikan. Apakah penelitian kita hanya untuk misalnya knowledge contribution? Ya, ini soal pilihan. Tentu saja pilihan-pilihan ini akan punya konsekuensi cukup besar, gitu ya. Kita tentu saja ingin ada knowledge contribution dari setiap penelitian kita.
Penelitian ini minta supaya ada kajian-kajian yang khusus, ya, studinya tentang, ya, agama-agama lokal, kearifan-kearifan lokal di seluruh Indonesia. Tidak cukup perguruan tinggi hanya melakukan di tempatnya atau wilayahnya saja. Ini harus diperhebat. Bila perlu kita berkolaborasi. Ya, misalnya yang menjadi isu sekarang di Kendari itu, misalnya apakah Kesultanan Buton itu adalah Hindu sesungguhnya, gitu kan? Tapi kan ini hanya berupa isu. Kalau tidak kita teliti, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi harus berani melakukan itu, teman-teman Bapak sekalian. Lalu yang kedua adalah policy contribution. Apakah penelitian kita itu bisa menghasilkan satu policy, satu kebijakan? Bahkan di DIPTI saya dengar kalau tidak ada policy ini tidak bisa dibiayai, gitu kan. Dan kita bisa melakukan penelitian langsung jadi atau multi-years, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah metodologi contribution. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan ini agak sedikit serius. Para dosen, para akademisi ketika melakukan metode penelitian, melakukan penelitian lupa dengan apa yang disebut dengan circle diameters of scientific thinking. Jadi sering sekali ujuk-ujuk mereka mengatakan bahwa penelitian saya dilakukan dengan pendekatan kualitatif misalnya atau kuantitatif. Padahal metodologi perspektif itu di akhir. Karena itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian teman dosen, memahami sosial konteks atau fenomena itu menjadi sangat penting dan menjadi bagian awal dari sebuah penelitian. Ini yang teman-teman sering lupakan. Yang kedua adalah philosophical perspective, lalu paradigm perspective, baru kemudian theoretical perspective, dan terakhir methodological perspective. Jadi ini sebuah siklus yang tidak bisa diputus begitu saja. Ya. Karena itu isu-isu penelitian berbasis agama, budaya, dan kearifan lokal saya kira bisa kita lakukan. Pertama, kalau agama ini pasti tidak boleh keluar dari kerangka dasar agama kita. Ada takwa, ada etika, ada ritual. Ini saya kira sudah biasa dilakukan. Kalau budaya ini bicara ide, bicara gagasan, bicara berlain. Karena itu penelitian berbasis naskah itu menjadi sangat penting. Lontar, prasasti, ya, dan manuskrip yang saya kira terserat banyak. Kalau kita bicara Jawa itu sangat kaya. Ya. Jadi semangat saya kenapa ini mendorong supaya Istiadi tampil megah di Jawa untuk menghidupkan suhu-suhu, ya, bagaimana di masa lalu Jawa itu mencapai puncak keemasannya justru di Jawa, di Mataram, gitu kan. Lalu tindakan atau perilaku. Berikutnya hasil karya. Saya kira hasil karya ini bisa sangat mungkin terjadi tema atau lapangan penelitian kita. Saya belum pernah membaca bahwa situs-situs budaya yang ada di Jawa itu banyak diteliti oleh dosen-dosen STAD. Ini kan kita hanya tahu tentang Prambanan saja, tentang candi-candi mainstream. Padahal banyak sekali ada artefak-artefak yang perlu kita gali, yang orang lain perlu tahu. Dunia perlu membaca itu. Sehingga ketika saya menjadi seorang reviewer di jurnal internasional, ketika ada penelitian yang bicara tentang candi di Jawa, saya bantu, ya, saya bantu meskipun artikelnya sebetulnya sih, ya, kalau mau jujur pasti tidak bagus. Tapi saya bantu dengan argumen-argumen supaya ini bisa dipublish, gitu. Nah, kearifan lokal, saya kira ini kita bicara sejarah, bentuk, dan makna. Kalau budaya bisa dari yang tradisional, kemudian modern, bahkan postmodern sampai hari ini. Bagaimana Hindu di Jawa hari ini, profilnya seperti apa, posturnya seperti apa, ini harus dikonstruksi. Ketika Pak Seto menjadi dirjen, ini sesuatu yang harus menjadi bahan untuk diteliti. Ada implicit meaning saya pikir di sini. Ya. Ini kalau kajian budaya, ini bisa membaca ya secara kritis ya. Ada apa gitu kan? Penting. Dan saya kira teman-teman mahasiswa maupun dosen melakukan itu. Sebelum
Sedikit saja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara publikasi, gitu ya, Pak Satya bisa penelitian publikasi siklus dan ekosistem. Yes, ya ini Bapak Ibu sekalian tidak boleh diputus. Jadi tidak tiba-tiba seorang dosen punya artikel tanpa penelitian. Jadi budaya instan itu memang saya harus akui sekarang sedang menjangkiti para dosen karena kepentingan pragmatis untuk mendapatkan anggota ini dengan mudah. Sehingga bahkan ada kolaborasi yang bisa membeli artikel orang. Lalu kemudian kita menjadi penulis pertama, kedua, ketiga, lalu bayar di situ. Tapi kita tidak pernah tahu artikelnya sopo itu, gitu kan? Ya, kalau ditanya apa isi artikel itu nggak ngerti orang mudeng. Kenapa? Karena, gitu kan? Budaya instan menjangkiti teman-teman yang ingin ya, secara pragmatis cepat naik pangkat, lalu menjadi guru besar dan sebagainya. Tidak teruji. Padahal sebuah publikasi untuk sampai menjadi sebuah artikel tidak boleh ekosistem ini diputus, teman-teman sekalian. Bahwa ada penelitian, ada proses pengembangan hasil penelitian, ya. Jadi ada penelitian entah kualitatif, lalu dikembangkan hasil penelitiannya, entah mau menjadi apa, entah proceeding, entah artikel, entah buku. Keluaran itu yang disebut dengan aksiologi penelitian. Kita hanya sampai di ontologi dan epistemologinya, sementara aksiologinya dilupakan. Nah, karena itu hasil publikasi itu bisa beragam. Jadi bukan hanya artikel. Jadi kalau kita lihat, Pak, misalnya hasil karya tulis ilmiah itu banyak, dan ini semuanya memiliki manfaat dan nilai lebih. Jadi kalau hasil penelitian itu dijadikan bahan mengajar, menjadi diktat, jadi modul, karena mengajar itu harus berbasis penelitian, gitu kan? Bahkan pengabdian sendiri itu harus menghasil berdasarkan pengabdian, berdasarkan penelitian. Jadi, tulisan ilmiah, artikel itu hanya bagian dari itu semua. Oke, jadi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti di dalam diskusi bisa kita lebih banyak dalami dan elaborasi dari tema yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Para Santi. Om Santi 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 Om. Materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Nyoman ini luar biasa dan sangat gamblang. Intinya dia menerangkan SDB harus bisa menjadi agen perubahan pendidikan, budaya, dan yang kita miliki tradisi lokal harus kita junjung tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, umat itu di luar Bali, khususnya di Jawa atau di pelosok-pelosok, harus mendapatkan pendidikan yang sama. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin generasi yang akan datang. Dan yang paling disorot di sini, Bapak Ibu dosen yang sudah mendapatkan hasil penelitian di bawah dari Dijen, mohon hasil penelitiannya itu dijadikan jurnal dan dijadikan buku sesuai dengan arahan Pak Nyoman juga, supaya itu sebagai tanggung jawab moral kita. Dan yang paling ini harus kita apresiasi, supaya punya artikel tidak pernah menepi ikut tumpang nama. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak bijak. Mari mulai hari ini kita akhiri. Tepuk tangan kepada Bapak Nyoman dan kepada narasumber kita yang ketiga, Dr. Niputu Listiawati SEAKMM. Beliau akan memberikan materi pada hari ini adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis agama, budaya, dan kearifan lokal. Beliau dari Mataram, jauh-jauh datang ke sini. Untuk itu, Bu, kami mohon Ibu memaparkan materi
masih aja sulit untuk menyampaikan STHD karena kebiasaan sekolah tahan. Bapak Sugiman, terima kasih atas undangannya Bapak. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di sini di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dan dapat belajar banyak dari kesempatan ini. Dan maaf ini tidak kedanda Sanewangi yang Remana, ini seharusnya beliau yang pertama. Kemudian yang saya banggakan Bapak senior saya, Bapak Prof. Subagiaste, Ibu Prof. Nani, dengan motivasi beliau, saya bisa hadir juga di sini, masih bisa bertahan untuk beraktivitas. Demikian juga adik saya, adik Yoga Segara dengan begitu semangat dan menginspirasi saya untuk tetap bisa eksis dan semangat. Dan tidak lupa Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang masih tetap ada hadir dengan tenang duduk sampai mungkin nantinya di akhir seminar. Sesungguhnya saya berharap seminar ini ada ruang yang cukup panjang buat kami para narasumber untuk mengeksplor atau menyampaikan dan menyajikan materi walaupun dengan materi yang seadanya ya dari kami, dan kami ingin belajar banyak di sini bersama Bapak Ibu semuanya. Tetapi mungkin karena keterbatasan waktu jadi seperti terkejar-kejar waktu dan terengah-engah, tapi mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan karena saya sudah menyiapkan PowerPoint yang cukup panjang. Nanti mungkin kita akan potong-potong di tengah-tengah, mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak Ibu para hadirin. Terutama juga saya ingin menyapa panitia atas bantuannya, atas pelayanannya yang sangat menyenangkan dan kami merasa nyaman. Saya tidak mengerti, ini adalah masa COVID, sudah hampir 1 tahun mungkin saya tidak pergi kemana-mana dan banyak menolak yang namanya pergi jauh, dan tugas-tugas yang diberikan oleh Ristekdikti pun dilakukan secara daring dan melakukan seminar-seminar pun secara daring. Tapi entah kenapa mungkin ada rasa kangen karena kemarin dulu terlalu sering kita kesini dalam akses visitasi. Saya ingin melihat dan bertemu dengan Bapak Ibu di sini, apalagi saya mendengar usaha Bapak Ibu untuk menegrikan STHD Klaten, dan saya doakan semoga bisa terwujud dalam waktu singkat. Mungkin saya jujur katakan saat ini saya grogi ya. Padahal biasanya 4 tahun yang lalu biasa di depan dengan banyak dan biasa visitor. Mungkin karena ada beliau Pak Dirjen, jadi ada sedikit rasa kok grogi ya gitu. Jadi saya mohon maaf kalau itu terlihat tampak ada apa yang akan terjadi ke depannya. Baik Bapak Ibu, karena saya mendapatkan tugas dari panitia dan dari Bapak Ketua untuk menyampaikan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang khususnya berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Jadi kalau untuk dosen, untuk mahasiswa atau pengelola perguruan tinggi sudah paham bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipecah-pecah. Dia satu sama lain akan saling mensupport dan menjadikan sebuah elaborasi. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sebuah tugas, yaitu pengabdian masyarakat terintegrasi berbasis agama, kebudayaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagaimana kita ketahui, untuk Tridharma Perguruan Tinggi, poin pengabdian masyarakat ini menjadi anak tiri dari penelitian dan pendidikan dan pengajaran. Kenapa? Di situ akhirnya memunculkan keengganan, kemalasan daripada dosen melakukan pengabdian masyarakat. Jadi dosen menjadi minatnya rendah. Kenapa? Karena pengakuan kinerjanya rendah. Dan alokasi dana dari institusi untuk PKF itu masih sangat rendah. Seperti yang kita ketahui, apa yang sudah ditetapkan oleh Ristek lagi ya, Menteri
mengenai PO angka kredit atau pak dosen tahun 2019 yang sudah harus kita acu per 1 Januari 2020 itu kelihatan sekali pengabdian masyarakat itu walaupun sudah diakui 0,5% dan maksimal 10% bolehnya. Nah, dulu yang pakai tahun 2014 itu malah boleh tidak melakukan pengabdian masyarakat, dan itu juga mendorong dosen-dosen maupun mahasiswa enggan atau mungkin setengah hati. Kenapa? Tetap dilakukan hanya karena SK, karena tidak enak dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Kalau kita melihat pelaksanaan penelitian itu minimal 25% sampai seterusnya sebanyak-banyaknya. Untuk menjadi profesor pun penilaian daripada pelaksanaan penelitian itu 45% minimal dan seterusnya. Demikian pula untuk pendidikan. Jadi itu salah satu penyebab kenapa pengabdian masyarakat tidak diminati. Padahal kalau kita bisa melihat secara hati nurani, pengabdian masyarakat adalah ujung tombak dan satu hal yang sangat penting. Kita melihat dari instrumen BNPB, di mana alokasi atau pengakuan terhadap investasi dana untuk penelitian itu minimal 3 juta lebih. Tetapi untuk pengabdian masyarakat cukup 1,5 juta atau lebih. Ini pun indikasinya akan menimbulkan keengganan dari perguruan tinggi, pengelola perguruan tinggi untuk menginvestasikan dana programnya ke program pengabdian masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan analisa ini kami mengetuk pintu hati nanti pengambil kebijakan untuk memikirkan ulang standar ini. Mudah-mudahan pengabdian masyarakat diberikan ruang yang lebih besar. Apa itu pengabdian masyarakat? Mungkin saya ingin ada ilustrasi sedikit terkait dengan pengabdian masyarakat, dan saya merujuk kepada Permendikbud di nomor 3 tahun 2020. Itu tentang SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa pengabdian masyarakat merupakan kegiatan dari aktivitas akademika untuk memanfaatkan teks, ilmu pengetahuan dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tugasnya besar sekali dan berat, tetapi pengakuannya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan pengakuan penelitian dan pembelajaran. Jadi tidak adil ya Bapak Ibu. Di sini saya sampaikan di dalam forum ini. Jadi secara umum saya mencoba untuk mengatakan bahwa pengabdian masyarakat itu merupakan kegiatan ilmiah terencana dari aktivitas akademika suatu perguruan tinggi. Jadi seluruh aktivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, yang mungkin dalam hal ini dibantu oleh tenaga kependidikan juga ikut turun di dalam melaksanakan PKM. Kemudian PKM ini adalah untuk membangun peradaban masyarakat. Yang ketiga, di mana pelakunya adalah dosen mahasiswa yang dituntut dengan keterampilan sains, teknologi, seni, dan berbasis kepakaran individu atau kelompok. Jadi pengabdian masyarakat karena pentingnya tugasnya, dia juga harus dilakukan sesuai dengan standar, ya, standar mutu internal. Jadi pemerintah yang dalam hal Kemendikbud yang dulunya Kemenristek, Kemendikbud itu menurunkan standar mutu internal dari PKM. Jadi ini kewajiban daripada institusi pendidikan, khususnya LP2M, melaksanakan tugas SPMI, yaitu